Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menerima pinangan Nasdem untuk menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Ketuanya pun resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait Caimin yang dipilih Anies Baswedan menjadi cawapres. Deklarasi Anies dan Caimin berlangsung di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan komitmennya untuk memenangkan keduanya di Pilpres 2024. Diketahui deklarasi tersebut dilakukan setelah PKB memutuskan bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKB awalnya mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 saat masih di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Seiring berjalannya waktu, Golkar dan PAN merapat ke KKIR hingga Ketua Umum Gerindra Prabowo mengubah nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju. Puncaknya, Caimin tidak mengetahui perubahan nama itu hingga memutuskan hengkang. Belakangan Caimin mendapat tawaran dari Nasdem untuk menjadi pendamping Anies hingga dilangsungkan deklarasi. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh optimis pasangan Anies Caimin bisa memenangkan Pilpres. Surya Paloh pun menjanjikan keduanya akan menjadi paslon yang didaftarkan pertama di KPU RI. Dalam deklarasi itu turut hadir Waketum Nasdem Ahmad Ali, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, hingga Waketum PKN Jazilul Fawait juga menjadi saksi deklarasi pasangan Anies dan Caimin. Surya Paloh menganggap bakal pasangan calon Anies dan Caimin sebagai pasangan kebinekaan. Paloh pun menyatakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik cebong dan kampret disebut Surya Paloh sebagai politik yang memecah belah masyarakat. Sejak deklarasi Capres dan Cawapres Anies dan Caimin, istilah cebong kampret sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, pasangan Anies Caimin disebut sebagai pasangan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat. Surya Paloh tak ingin justru politik di Indonesia selalu mengadu domba dan memecah belah masyarakat dan sistem kebangsaan. Surya Paloh mengungkap alasan memilih Caimin menjadi pasangan Anies Baswedan. Paloh menilai Caimin sosok yang dapat melengkapi Anies berdasarkan pengalaman politiknya. Tak hanya itu, Paloh juga menggunakan pengalaman di dunia politiknya untuk menentukan Caimin sebagai pasangan yang tepat untuk Anies. Surya Paloh mengatakan Caimin dan Anies Baswedan adalah pasangan yang saling mengisi, terutama dalam hal menghadapi tantangan politik ke depannya. Berdasarkan pengalamannya berkecimpung di dunia perpolitikan tanah air, Paloh melihat Caimin sebagai sosok paling tepat menjadi mempelai Anies. Paloh pun menyatakan suratan takdir Tuhan yang mengantarkan partainya memenangkan Anies dan Caimin. Ia pun mengaku jika sudah melewati satu tantangan saat memilih Caimin untuk mendampingi Anies. Namun ia tak menampik masih banyak tantangan lainnya yang sedang dihadapi pasangan Anies dan Caimin. Deklarasi Anies Caimin di Surabaya ternyata tidak dihadiri oleh PKS. Padahal PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang kini mengusung bakal Capres-Cawapres Anies dan Caimin. Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf mengatakan ketidakhadiran perwakilan dari PKS tidak mengurangi hal apapun. Muzamil menegaskan jika PKS masih tetap mendukung pasangan Anies dan Caimin meskipun tidak hadir dalam deklarasi. Kehadiran PKB di tubuh koalisi tidak mengurangi dukungan terhadap Anies Baswedan, sebab sejak awal kesepakatan dengan beberapa partai pengusung tetap akan terus mendukung Anies Baswedan. Bahkan PKS membantah jika ada guncangan dalam koalisi pasca masuknya PKB. Ketua Umum PKB Caimin mengaku didesak Surya Paloh soal keputusan menerima tawaran menjadi cawapres Anies. Tawaran itu bermula saat dirinya bertemu dengan Paloh yang membuatnya sempat kebingungan. Dalam benak Caimin, dia sadar PKB beda dengan Nasdem. Di Nasdem, Surya Paloh adalah tokoh yang paling senior. Di PKB, ada banyak yang lebih senior ketimbang Caimin, yakni para ulama. Namun Surya Paloh ingin jawaban yang cepat. Saat itu Surya Paloh sedikit mengancam kepada Caimin apabila tidak mau menjadi cawapres Anies, maka selamanya tidak akan bertemu. Belakangan Caimin pun menerima tawaran Nasdem lalu mengkonsolidasikannya ke kader. Caimin bahkan mengklaim keputusannya didukung kiai dan ulama. Selama 3 hari, seluruh pengurus PKB meminta pendapat para ulama dan kiai terkait keputusannya menjadi cawapres Anies. Beberapa ulama melakukan istikharah untuk menentukan jawaban terbaik atas pilihannya tersebut. Hingga pada akhirnya Caimin memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.
Itulah sederet fakta tentang dipilihnya Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan. Caimin tidak menawarkan diri secara sukarela, melainkan dipaksa oleh Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. PKS sebagai partai koalisi menegaskan mendukung keputusan itu meskipun Partai Demokrat memilih untuk hengkang. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.